Jadi Mas Wapres, ini yang Mas dan Wons ini yang mana? Supaya dia juga jawab tuh. Jadi ya sorry kalau gue tambahin begini, nggak bisa lu pakai contoh India, nggak bisa lu pakai contoh Jepang. Udah lama itu. Bukan cuma Jepang itu musimnya 4. Negara maju. Bukan akan ada satu musim di mana dia tidak bisa bercocok tanam, berpengaruh terhadap apa kualitas makanan dan sebagainya. India ada persoalan apa? Ras Ya, dorongan ya, itu. seperti itu. Jadi tidak bisa sama. Indonesia is Indonesia. Yuk kita rumuskan sendiri. Saya setuju begini. Salah nggak kira-kira kalau pemerintah berpidato, rakyat yang terhormat, kita harus membuat prioritas. Prioritas stunting tertinggi 1, 2, 3. Nah, itu dulu. Masnya tuh ya, Mas. Ya, Mas itu dulu. itu. Harus. Yang lain saya lihat sudah bisa mencukupi apa. Sudah. Rakyat juga terima kok. Daripada muncul gejolak sosial, 2 juta orang tidak bekerja karena infrastruktur tidak terbangun. Orang bilang sama istrinya, "Mah nanti kita sekolahkan anak setelah pasir kita laku." Lah pasirnya nggak kebeli, batunya nggak kebeli. Kenapa? Seluruh infrastruktur berhenti. Cat berhenti, pasir berhenti, batu berhenti, kayu berhenti, besi berhenti. Itu dampaknya panjang sekali. Nah, bisa nggak muncul gejolak? Bisa. Bagaimana mempersiapkan situasi agar gejolak itu tidak muncul? Kejujuran para pemimpinnya, bilang aja. Kita harus buat prioritas. Oke. Itu loh. Tapi kelihatannya ini Sebentar. tujuannya ini salah satu jalan keluar yang dipersiapkan. Saya takutnya itu minta lagi oligarki. Ki, ini bantuin kita dong. Karena diserahkan ke infrastruktur ke swasta kan. Iya, Ya, semuanya Menteri swasta. bilang. Nanti ujung-ujungnya mereka minta apa lagi gitu dari kita. Oke, silakan Bang Andi Nah, menjawab. kalau saya tanya, oligarki itu apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Ya. Korporat apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Boleh, Ya, tapi boleh, kan? timbal-timbal Bukan ya. Iya, tapi kan memang kan Timbal harus ada baliknya. itunya lah, ya. Nah itu tuh, juga. itu Ada pengawasan, itu coba, kan? ya, bukan, yang sebelumnya. Ada itunya. Ada itunya tuh apa maksudnya Bang Andi? Itunya tuh pikirannya dia ini. Oh, itu tuh masih Kan balas kita ini budi. ahlinya, itunya Pak, bayar pajak dia. Oh, oke. Jelas dong bayar pajak dia. Oh, gitu ya. kan? Dan menyerap tenaga kerja. Waktu Ya kan? zamannya Kita lihat gini ya, jangan selalu berpikiran bahwa itu harus pemerintah semua. Kita harus libatkan juga lah. Pihak swasta, misalnya Pak Nasir, punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu. Tapi janganlah. Pasti berarti- baru di Indonesia ya. Gini lah, jangan berpikir bahwasanya oligarki itu ya itu adalah sampah. Dia itu punya andil juga untuk membangun negara ini. Yeah. Korporasi itu juga Nggak punya ada andil yang membangun nggak ada negara yang ini. bilang Masa oligarki tertarik itu ini sama sampah. Pak Budi Nggak apa ada Pak yang Agus bilang Pambagio. sampah. Pak Agus, ya tadi yang bicara stunting Nggak, itu. nggak, Di nggak, dalam, sebentar dulu Pak Adian, saya ini mau ini jawab. Ke Pak Agus. Ya. Kalau Pak Agus tadi ya untuk masalah MBG ini. Kontradiktif, Tadi bilang terlalu kontradiktif, ambisius. Ya. Kalau kita lihat, trigger memang masih untuk ibu untuk Ibu anak. hamil. Nggak, sorry, untuk anak dulu. Ya. Ya kan? Baru nanti kan ibu hamil. Ibu hamil kan juga tujuannya bagaimana? Kalau dia diberi gizi yang baik, pasti itu juga stunting itu akan Ya berkurang. enggak, Ya kan? stunting itu sakit dan harus dokter anak yang memberitahu, bukan dokter biasa. Nah, dari Tentu awal kan dari diobati. kandungan kan sudah Lah, sudah iya. bisa dulu. Lah, iya, Kalau betul. sudah jadi bayi, Betul. sudah ini ya stunting Oke. ya. Ya, itu. Tapi dalam kandungan, Ya, tapi kalau dia dikasih. diberi gizi yang bagus, Lah, itu tidak akan. Enggak, gizi bagusnya enggak. Jadi keluarnya itu harus jangan dibilang kurang gizi, dia sakit gizi. Itu yang tidak dipakai. Saya punya 14 di 15 desa. Ya, semuanya sakit gizi dalam 4 bulan selesai tapi dikasih obat. Oke. Bukan Itu dikasih dalam- Oke, kita dalam kembali kandungan lagi ya, kita atau nggak dia bicarain sudah jadi stunting bayi? nih, kita Dia- lagi dia bicarain keluar. MBG. Enggak, mungkin ada Sebentar. yang Oligarki tadi tuh, Ya, oligarki. Oke, sebentar Bang. Gini, sorry. Kita itu tidak pernah melahirkan entrepreneur sejati. Oke. Oligarki kita bukan lahir karena jiwa dan pertarungan entrepreneur dia. Tidak. Fasilitas. Tapi karena fasilitas, proteksi negara. Mau kita ceritakan satu persatu nama oligarkinya dan sejarah mereka berdiri? Oh, tahu. Ya. Oke? Oke. Kalau kita omongin, ribet nih bos. Kenapa dia berdiri? Apa fasilitas yang diberikan negara? Apa perlindungan yang diberikan negara? Berapa hektar? Semua punya data itu. Oke? Bukan itu yang akan membangun bangsa ini. Itu loh. Bukan kita anti pengusaha, tidak. Pengusaha-pengusaha lah. Silahkan. Tapi mereka sudah mengambil terlalu banyak dan mau mengambil lagi dan mau mengambil lagi, itu problem. Oke. Ya itu maksudnya ada law enforcement-nya. Makanya gue bilang ke lu, oligarki kita sejarahnya tidak sama dengan entrepreneur Jepang, entrepreneur Korea, entrepreneur Eropa, nggak sama. Itu loh. Oke, kembali lagi tadi, silakan. Ya,
Ya, kalau bicara tentang IKN, ini kan lagi ramai itu dibicarakan ya. Ada beberapa berita yang juga sudah memberitakan tentang hal ini. Tribun dengan judul "Soal Anggaran IKN Diblokir, Begini Tanggapan Masyarakat Sepaku PPU". Jadi masyarakat di sana juga khawatir kalau misalnya IKN ini tidak dilanjutkan pembangunannya. Takut mangkrak ya, seperti di Hambalang. Kalau tidak ada kelanjutannya, kita sudah menghabiskan anggaran triliunan, ratusan triliun untuk IKN, ya sangat disayangkan ya. Kemudian disampaikan juga dari CNN Indonesia, BKPM masih berburu investor IKN saat anggaran diblokir. Ya, masih ingat bahwa dulu Prabowo sangat menggebu-gebu ketika dalam kampanye ya, yang disampaikan untuk program kerjanya adalah keberlanjutan dari program kerja Joko Widodo. Dan salah satu program Joko Widodo yang sedang dikhawatirkan oleh Jokowi sendiri adalah tentang IKN ini. Padahal sangat yakin sekali pada pemilu sebelumnya bahwa akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Karena yang disampaikan, narasi-narasi yang terdengar kepada masyarakat adalah keberlanjutan dari pemerintahan Joko Widodo sebelumnya itu akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran ya. Barangkali makanya juga ada Gibran di sana. Joko Widodo tertarik untuk mengusung, mengendorse Prabowo Subianto karena keberlanjutan itu ya. Dan sekarang harus diblokir anggarannya, dan itu pertanda bahwa Prabowo Subianto tidak serius di dalam melanjutkan program Joko Widodo untuk IKN ini. Kenapa begitu? Ya karena memang itu bukan program utama Prabowo Subianto. Program utama Prabowo Subianto adalah bagaimana makan siang bergizi itu dapat terrealisasi ke seluruh tanah air Indonesia ya. Itu yang menjadi program populis yang harus dikerjakan oleh Prabowo Subianto, sehingga ada pemotongan anggaran di seluruh bidang kementerian maupun juga beberapa instansi pemerintah yang lain, kecuali beberapa seperti DPR yang tidak dipotong anggarannya karena mereka tidak mau ya. Nah, kemudian pernyataan Jokowi pada saat itu, sudah banyak yang ngantri, investor asing yang mengantri di IKN, tapi pada kenyataannya tidak ada satupun investor itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Nah, sekarang setelah anggaran sudah dipotong, bagaimana kelanjutannya? Nah, barangkali dihentikan dulu dan fokus kepada makanan bergizi ini. Ini yang menjadi kekhawatiran Joko Widodo. Akhirnya terjadi juga bahwa IKN akan mengalami keterlambatan dalam pembangunannya. Padahal sudah diburu-buru loh itu. Joko Widodo bahkan meminta supaya presiden bisa berkantor di sana, tapi pada kenyataannya kan tidak ya. Nah, itu menjadi harapan yang tidak terrealisasi dalam pemikiran Joko Widodo sebelumnya ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.